Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, saya mulai ya. Ya. Terima kasih Vivi ya untuk yang telah memimpin doa. Anak-anak, ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua yaitu tetap materi perbandingan, tetapi yang kita maksud di sini adalah perbandingan senilai. Saya fokus ke perbandingan senilai. Namun saya juga akan membahas sedikit perbandingan yang tidak senilai. Nah, saya ulangi lagi. Materi pembahasan kali ini adalah perbandingan senilai. Fokusnya ya. Tetapi saya juga akan sedikit membahas perbandingan tidak senilai. Karena nanti agar kalian bisa membedakan. Perbandingan tidak senilai akan dibahas di pertemuan ketiga. Mungkin pertemuan 3 tidak menggunakan Google Meet ya. Karena sudah disinggung di sini. Dan kalian tentu akan bisa membedakan. Hal yang terpenting adalah konsep perbandingan senilai dan yang tidak senilai. Lihat tujuannya yaitu memahami perbandingan senilai. Seperti apa konsepnya ya. Menyelesaikan masalah terkait dengan perbandingan senilai. Dan tentu pula masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu sering ditemukan ya masalah terkait perbandingan senilai. Contoh, pembuatan roti, penjahit, pedagang, dan lain-lain. Anak-anak, dalam setiap slide nanti saya akan bertanya ya pada kalian. Tolong direspon pertanyaan itu. Pertanyaan mungkin hanya menjawab ya atau tidak. Atau pertanyaan yang perlu jawaban ya, selain ya dan tidak ya. Tolong dijawab langsung ya, biar Pak Mus tidak menunggu. Kalau menunggu nanti terlalu lama ya Google Meet-nya. Hanya karena menunggu kamu menjawab. Siap ya? Anak, tolong dijawab, siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke jenis perbandingan dulu. Perbandingan atau jenis perbandingan ada 2 ya. Yang pertama perbandingan senilai dan yang kedua perbandingan berbalik nilai dan rumusnya masing-masing. Anak nanti ada kaitannya dengan tugas atau kuis ya. Perhatikan di sini perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada 2 jenis perbandingan. Di saat SD ini tentu sudah dijelaskan oleh guru SD ya atau MI. Ya, ini mengingat dan menambah sedikit terkait konsepnya. Saya mulai dari grafik. Ya, saya tampilkan grafik dulu karena ini dengan grafik ini kamu jelas akan tahu bedanya. Nah, ya. Grafiknya seperti ini. Untuk senilai itu lurus ke atas. Lurus ke atas. Sedangkan berbalik nilai itu melengkung ke bawah, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Nah, artinya apa? Lihat di sini ada variabel X dan variabel X yang bawah ini dan variabel Y yang atas. Keduanya gitu kan? Nah, di sini ada 2 variabel. Jarak yang ditempuh itu kita ibaratkan Y, banyak bensin itu X. Dari grafik ini kamu bisa membaca bahwa semakin banyak bensin dalam liter, maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Jadi berbanding senilai atau lurus. Nah, saya perjelas perbandingan senilai itu
ada yang mengatakan perbandingan berbanding lurus karena grafiknya lurus. Semakin ke kanan, semakin ke atas diikutinya. Contoh, nah, kalau X-nya 1, maka Y-nya di sini ya. Anggap ini di sini. Kalau X-nya 2, maka tambah tinggi. Y-nya tambah tinggi. Kalau X-nya 3, nah, Y-nya ketemu tambah tinggi lagi. Sedangkan berbalik nilai itu adalah berbalik nilai, artinya terbalik, benar-benar terbalik. Kalau di sini diibaratkan variabel kecepatan dan waktu itu berbalik nilai. Semakin ke kanan, justru waktunya semakin kecil. Nah, artinya gini, kalau 10 km per jam kecepatannya, maka butuh waktu sekian jam. Nah, 6, anggap 6 jam ya, 6 jam. 6 jam. Kalau waktunya kalau kecepatannya 20 km per jam, maka waktunya tambah pendek. Kalau 30 km per jam kecepatannya, waktunya tambah pendek lagi. 2 jam. Nah, 40 km per jam tambah cepat ya. Tambah cepat maka waktunya tambah pendek lagi. Gak sampai 2 jam. Kalau 50 km per jam tambah pendek lagi. Gak sampai 1 jam lebih. Kalau 60 km per jam maka waktu yang dibutuhkan 1 jam. Nah, semakin ke kanan semakin pendek ya, ininya semakin turun. Nah, ini kalau beda dengan ini, semakin ke kanan, Y-nya semakin naik. Nah, kalau ini, X-nya semakin ke kanan, Y-nya tambah turun. Dari persamaan yang dibentuk, kita tahu, ini untuk perbandingan senilai ya, bahwa Y berbanding lurus. Berbanding lurus itu, kalau ini tambah besar, X-nya, Y-nya juga tambah tinggi atau besar juga ya. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan oleh persamaan Y per X sama dengan K. Nah, artinya 20 dibagi ini selalu sama, konstan. K adalah konstanta. Jadi rumusnya adalah ini ya. Nah, sedangkan untuk berbalik nilai itu ini. Y per X-nya tidak selalu sama. Kalau ini kan sama, selalu sama ya. Nah, selalu sama yaitu konstanta. Jadi kalau ini misalnya ini dibagi ini itu 2 ya, selalu 2 semuanya ya. Nanti ada contoh lagi ya. Kembali ke pembahasan berbalik nilai. Sedangkan hasil kalinya adalah selalu sama. Adalah konstan ya. Jadi rumusnya adalah ini. Y sama dengan K per X. Nah, lihat ini. Ini kalau X-nya semakin besar, karena dia pembagi ya, maka Y-nya semakin kecil. Karena yang dibagi K-nya ini selalu konstan ya, tetap ya. Sedangkan yang untuk senilai X itu, kalau X-nya semakin besar, ya Y-nya juga semakin besar karena dikali. Nah, dikali. Misalkan ini dibagi. Anak-anak, dari sini paham ya? Sedikit gambaran perbandingan senilai dan berbalik nilai. Halo? Ya, terima kasih responnya. Sekarang kita percepat lagi. Contoh ini contoh gambaran yang lebih jelas. Nah, lagi Ani membeli 1 buku tulis membayar 4.000. Nah, Ani membeli 5 buku tulis membayar 20.000. Ani membeli 10 buku tulis membayar 40.000. Ani membeli 12 buku tulis membayar berapa ribu?
Ayo jawab. Ayo nak dijawab ini. Berapa? Coba. Berapa? 48.000. Oke ya. Ini adalah pelajaran di SD ya. Ani membeli 1 buku tulis membayar 4.000. 12 buku tulis membayar 48.000. Nah, kamu lihat bahwa pembagiannya ini 4 ini kalau dibagi ini anggap buku tulisnya itu anggap X ya. Ini adalah X ya, yang ini adalah X. Yang ini Y. Kalau ini dibagi konstan ya. 4.000 dibagi 1, 4.000. 20.000 bagi 5, 4.000. Berapa? 20.000 bagi 5, 4.000 juga. 40.000 dibagi 10, 4.000 juga. Jadi ini hasilnya adalah 48.000. Nah, ya. Nah, dari masalah di atas dapat dikatakan semakin banyak buku yang diperoleh atau dibeli, maka semakin besar pula uang yang harus dibayar. Atau sebaliknya, semakin sedikit buku yang dibeli atau diperoleh, semakin sedikit pula uang yang dibayar. Nah, kasus atau keadaan seperti ini dinyatakan perbandingan senilai. Nah, oke, paham ya? Slide ini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Ini tak jelaskan. Kalau di kelas 7C kemarin saya tidak menjelaskan ini. Karena ketika saya jelaskan yang ini saja, ternyata masih bingung. Nah, kita perjelas lagi dengan tabel ya. Anak-anak, ini adalah konsep perbandingan. Konsep perbandingan. Jadi yang dimaksud perbandingan itu ini ya. Untuk arahnya ini adalah konsep perbandingan ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Coba lihat ini. Banyak bola 1 harganya 2.000. Kalau 2 bola 4.000. Kalau 3 bola 6.000. Dari perbandingan 1 dan 2. Nah, maksudnya ini ya. Ini ya, ini. 1 dan 2 berarti harga bolanya ini 1 2. Nah, kalau dibandingkan 1 banding 2, nah, maka senilai. Nah, senilai ya, ngerti senilai ya. Senilai atau kalau pecahan senilai ya. 2.000 dibanding 4.000 ya, kalau sederhananya ya setengah. Jadi ini berbanding lurus. Lurus ya, ini lurus. Jadi kalau misalkan ini, kita coba ini ya. Nah, 2 banding 3. 2 banding 3. Nah, berarti ini 4.000 banding 6.000. Nah, ini sama atau tidak? Enak, sama atau tidak? Sama, oke ya. Tolong lebih cepat responnya ya, karena ingat setiap slide saya akan bertanya ya. Sama ya. Jadi 4 banding 6 itu ya 2/3. Inilah disebut konsep perbandingan. Nanti ada pertanyaan seperti ini ya. Ada cerita apakah konsep ini benar atau tidak. Terus samanya dari mana? Ya kali silang saja. Nah, coba kali silang ini. Nah, ini kan contoh kali silang. Kali silang gini. Nah, disilang. Nah, nanti menyelesaikan masalahnya juga kali silang. Lihat sama ya. Ini contoh ini sama seperti waktu di pecahan. Ayo besar mana? 2/5. Kok ini tulisannya? 2/5 dengan 3/4. Ayo besar mana? Nah, tak dikali silang kan ya, nah. 2 kali 4 8
5 kali 3, 15. Oh, besar ini, Pak. Nah, ya begini ya. Sama, Kak. Jadi tetap menyelesaikannya dengan kali silang. Berikutnya. Nah, sekarang kita konsepkan dengan simbol. Banyaknya jeruk E, harga jeruk Y. Nah, kita ambil cerita beda ya. Ini jeruk dan harga. Kalau tadi buku, terus bola. Nah, biar tidak bosan ya. X1, oh keliru sebentar. X1 banding X2 itu ya sebanding atau senilai dengan Y1, Y2. Ya, ini namanya berbanding lurus. Oke, tak lanjut ini ya. Nah, sekarang kita baru lagi. Ada kambing. Di sebuah kebun berukuran 3 kali 3 meter persegi ya. Diuji kemampuannya. Jika 2 kambing itu menghabiskan 10 hari, rumputnya habis selama 10 hari. Kalau 4 kambing itu ternyata rumputnya habis selama 5 hari. Saya ulangi lagi. Kalau 2 kambing itu habis 10 hari. Kalau 4 kambing ternyata bisa habis hanya 5 hari. Anggap ini X, berarti ini Y. Nah, banyaknya kambing kita variabelkan X, banyaknya hari kita variabelkan Y. Adakah sebuah perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Nah, adakah perbedaan dengan yang cerita bola, dengan buku, atau jeruk tadi? Halo? Dijawab ada atau tidak? Atau sama ya? Dari cerita kambing ini, adakah perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Sama? Coba diamati lagi. Kalau 2 kambing itu 10 hari. Kalau kambingnya tambah banyak, malah jadi sedikit harinya. Beda kan? Beda, ya beda. Ini beda nah. Ya. Kalau X-nya itu sedikit, 10 hari. Kalau tambah banyak 4 kambing, loh jadi sedikit. Nah, ini sedikit berbeda daripada yang buku tadi. Kalau satu buku 4.000, bukunya ditambah 10 buku menjadi 40.000 loh. Beda kan? Kalau ini kambingnya 2, 10 hari. Kalau kambingnya 4, malah 5 hari. Nah, makin banyak kambing, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Saya ulangi lagi. Makin banyak kambing, nah ini perbedaan dari yang tadi. Makin banyak kambing, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput ya, untuk menghabiskan rumput. Hal ini termasuk berbalik nilai. Beda kan dengan yang tadi, semakin banyak buku yang diperolah, semakin banyak uang yang harus dibayar. Nah, kalau ini enggak. Semakin makin banyak kambing, makin sedikit. Nah, berbalik ya. Nah, contohnya lagi ini. Lihat tabel, memperkuat ya. Memperkuat pemahaman. Lihat, kalau 2 kambing 10 hari, kalau 4 kambing 5 hari. Nah, ternyata coba bandingkan. 2 banding 4. Nah, bandingkan ya. Yang ini 10 banding 5. Nah, ini tidak sama. Ini tidak sama. 2/4 dengan 10/5 itu tidak sama. Tidak sama.
akan sama jika ini dibalik atau tukar tempat. Akan sama jika ini dibalik menjadi 5/10. Jadi sama-sama ini 1/2. Kalau ini kan 2/1. Nah, jadi akan sama kalau ini dibalik menjadi 5/10. Ya, ini ya sama ya. Akan sama jika yang ini dibalik. Jadi karena apa? Karena berbalik nilai ya. Paham ya di sini? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi nanti ya ini konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi ada yang harus ditukar tempat pecahannya. Supaya apa? Supaya sama. Cara mengerjakan ya nanti dikali silang. 2 kali 10, 20. Nah, ini kalau dikali 20. Ini dikali 20 juga ya. Sama ya. Nah, kalau diumumkan itu general ya, digeneralkan. Kambing itu X, banyak hari Y, jadi X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Maka rumus perbandingannya ya, rumus perbandingannya adalah X1 per X2, maka dibalik ini, ini dibalik ya, jadi Y2 per Y1, berbanding terbalik. Jadi kalau dibuat lagi, berarti ini misalkan X2 per X3, maka di sini menjadi Y3 per Y2. Nah, oke ya. Saya lanjut. Nah, sekarang memahami perbandingan dan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Ya, kita fokus ke sini. Perbandingan senilai ya. Nah, sepeda motor memerlukan bensin 2 liter untuk menempuh jarak 70 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh untuk 3 liter bensin? Ada dua ya, ada 2 cara ya. Tetap di matematika selalu menampilkan beberapa cara. Tetapi nanti kamu mengerjakannya memilih ya. Jadi harus memilih yang mana. Tidak selalu cara satu benar, maksudnya tidak selalu cara satu itu mudah atau cara 2 itu yang mudah. Mengikuti konteks dari pertanyaan atau soal ya. Ini cara 1 ini adalah cara di SD. 2 liter untuk menempuh 70 km. Berarti 1 liternya kita hitung, kita bagi 70 dibagi 2. Nah, 35. Jadi 3 liter bensin dapat menempuh ya 35 kali 3 menjadi 105 km. Nah, jadi ini ya. Cara 2 dengan konsep perbandingan senilai. Nah, inilah 70 dibagi X. Ini ya, 70 per X. 70 per X. Sama dengan, nah ini tabelnya ada perbedaan ya. Tadi tabelnya kan tegak, nah, ini datar. Jadi kalau dibuat tegak seperti tadi, anggap ininya, ini jarak. Nah, jadi mengenalkan ya, tidak semua tabel itu seperti contoh tadi. Ini jarak ya. Ini bensin ya. Pak Engel ya. Maka ini 70, ini X. Kalau ini 2, sorry. Dari keliru ya. Mana ini menghapusnya?
70 itu 2. Ini X, ini 3. Nah, ini kan ya. Jadi kamu harus paham bahwa menyusun tabel itu ada yang bentuknya datar, ini datar landscape ya. Kalau ini potret atau tegak. Jarak 70. Nah, kenapa? Karena tadi contohnya kan seperti ini gambarnya. Jadi 70 per X, 2 per 3. Seperti ini ya. Terus kemudian maka mencari X-nya dikali silang. 70 dikali 3 dibagi 2. Nah, ini 70 kali 3 dibagi 2. Berapa, Nak? Ayo, berapa ini jawabannya? Berapa jawabannya? Oke, 105. Sama ya. Jadi ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai itu. Bisa menggunakan nilai satuan, mencari satuannya, kemudian dikalikan untuk mencari yang lain. Atau dengan perbandingan yang seperti ini ya. Untuk kedua, seorang petani membuat aturan pemberian pupuk. Luas tanah ini ya, banyak pupuk ini. Kalau 15 meter persegi maka butuh 1 kilo pupuk. Kalau 30 butuh 2 kilo pupuk. 45 meter persegi butuh 3 kilo pupuk. Kalau 60 meter persegi butuh 4 pupuk. Nah, berapa banyak pupuk yang dipakai untuk seluas tanah ini? Berapa luas tanah yang bisa diberi pupuk jika tersedia 9 kilo? Jawab ini ya. 1 kilonya kan sudah tahu. Ya, 1 kilonya kan butuh 1 kilonya kan dipakai 15 meter persegi. Nah, maka kalau tanahnya 15 meter, tiap 1 kilo pupuk untuk luas tanah 15 meter persegi. Jadi pupuk yang dibutuhkan untuk 210 berarti dibagi 15. Ya, sekarang gini. Kalau 1 kilo pupuk itu untuk 15 meter persegi, maka luas tanahnya adalah dikali 9. Ya. Karena kamu bisa melihat dan bisa membedakan kenapa ini dibagi, kenapa ini dikali. Bisa ya? Oke ya. Ini anggap ini Y, ini E, ya kan gitu ya. Saya ulangi, saya sambungkan, saya hubungkan dengan yang pertama kali saya tampilkan di PowerPoint dan slide pertama ya. Rumus senilai ya, perbandingan senilai kan Y sama dengan K dikali E ya. Kalau mencari Y, ya ini dikali. Contoh ini. Mencari luas tanah. Luas tanah kan Y, maka K dikali. Nah, K-nya berapa sih? Kalau dilihat di tabel ini K-nya berapa konstantanya? Yaitu 15. Dari mana, Pak? Tahu 15 ini. 15 dibagi 1. 15. Ini dibagi 2. 30 bagi 2. 15 juga. Ini dibagi 3. 15 juga. Jadi ini semuanya 15. Loh, maksudnya apa, Pak? Iya, tadi kan Y dibagi X adalah konstanta K ya. Konstanta ya, atau K. Nah, sekarang kalau mencari X berarti Y dibagi K. Nah, makanya di sini Y dibagi K, K-nya kan 15. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Skala sebagai perbandingan senilai. Ini pelajaran SD pula. Apa itu skala?
Ayo, apa itu skala? Apa itu skala? Oke, benar. Ini ya. Nah, skala adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Masih ingat rumus ini ya, segitiga ini ya. JP JP S JB ya. Kalau mencari JP ini dibagi, ini dikali. Kalau mencari JP jarak peta ini ditutup, JP-nya S dikali JB. Kalau mencari skala S, S-nya ditutup dengan tangan, JP dibagi JB. Kalau mencari JB jarak sebenarnya, maka JP dibagi JS. Nah, seperti itu ya. Ini pelajaran SD. Sekarang kita lanjut contoh. Contoh soal menentukan, mengingat sejenak ini, cepat ini. Jarak kota A ke kota B adalah 40 km. Dedi akan menggambar peta kedua kota tersebut dengan skala 1:500.000. Berapa jarak kedua kota itu pada peta Dedi? Nah, kamu tahu, saya tanya untuk slide ini. Kira-kira jarak 40 km itu Gresik dengan mana? Bisa membayangkan 40 km itu dari kecamatan Gresik, dari rumahmu ini ke mana? Halo? 40 km? Jarak sini rumahmu dengan mana ya? Ayo nak? Ayo, ada yang menjawab? Bisa membayangkan? Aku nih kak khawatir tidak paham ini ya. Nanti kalau saya teruskan malah 40 km, saya ulangi 40 km. Kira-kira kalau bayangan kamu, rumahmu atau kecamatan Gresik ini dengan kemana? Halo nak, siapa ya? Kok tidak ada yang jawab? Surabaya. Selain Surabaya mana? Selain Surabaya mana? Sidoarjo. Oke ya. Betul ya. Kalian bisa membayangkan. Nanti khawatir nanti ada yang tidak bisa membayangkan ukuran itu ya. Oke, kita lanjut. Ingat 40 km adalah 4.500.000 dikali 100.000 ya. KM itu ke senti itu dikali 100.000. Nah, ingat di sini skala adalah ini kan rumusnya. Terus kita tahu bahwa skala adalah 1:500.000. Artinya apa? 1 senti itu 500.000 senti. Jarak peta kalau diukur penggaris 1 senti, maka sama saja di ukuran sebenarnya adalah 500 senti. Ini ya. Maka mencari jarak peta adalah dikali. Ini dikali ya. Jadi ini kalau kita hitung 4.500.000 dikali 1, terus kemudian dibagi 500.000. Kalau ini dicoret, nah, nolnya sama-sama 5, coret, maka hasilnya adalah
9 cm. Oke, saya lanjut ini. Ini soal menghitung jarak sebenarnya. Perhatikan, di sini ada peta Jawa Timur. Petanya ini skalanya 1 cm mewakili 1.250 cm. 1.250.000 cm. Nah, jika jarak kota Gresik, ini Gresik ke Malang, ini kalau diukur penggaris ini 8 cm. Maka jarak sebenarnya berapa? Nah, ini kan diukur gini ya. Skalanya ini rumus. Nah, agar kita selalu mengingat ya, ini rumus. Maka selalu dalam menyelesaikan soal itu rumus ditulis. Untuk apa? Bukan wajib ya. Bukan wajib harus, tetapi selalu ditulis dulu agar selalu ingat konsepnya ya. Skalanya kan ini. Nah, tulis. Jarak pada peta 8. Jarak sebenarnya, nah ini dikali. Loh Pak, kok bisa dibalik? Ya, ini kan dibalik. Ini dibalik semua. Nggak Pak, nggak dibalik ya nggak apa-apa, langsung dikali silang gini. Nggak apa-apa. Jarak sebenarnya adalah ini. Ini dikali silang ya. Misalkan kamu ngitungnya nggak pakai ini nggak apa-apa. Ini langkah ini dilangkah nggak apa-apa. Langsung kali silang. Jarak kali 1. Nah ini. Terus 8 kali 1.250. Nah ini. Berapa kira-kira jarak kota Gresik ke Malang? Enak. Kalau menurut perhitungan ini hasilnya berapa? Berapa? 10 juta. Oke, 10 juta senti ya. Nah, kalau jadikan kilometer berarti 100. Nolnya dihilangkan 5. Nah, jadi 100. Oke. Nah, sekarang ini skala sebagai suatu perbandingan. Ini yang terakhir ya. Sekarang contoh. Ada 3 foto. Kamu masih ingat kan? Foto ada ukuran 4x6, ada foto ukuran 3x4, ada foto 2x3. Di antara foto-foto tersebut, kalau kita bandingkan, manakah yang senilai? Nah, ukuran 2x3 dengan 3x4 itu tidak senilai ya, tidak senilai. Tidak senilai ya. Tidak sebanding atau tidak berbanding lurus, tidak senilai. Loh, dari mana Pak mengetahuinya? 2 banding ini Pak, ini lebar ya. 2:3 itu dengan 3:4 itu tidak senilai, tidak sama. Nah, tidak sama, meskipun dibalik ya tidak sama. Sedangkan ini 2x3 itu sebanding dengan 2/3 dengan 3/6. Sorry. Ini kok 2/3? Ini 2:4 dengan 3/6. Ini sama ya. Sama atau sebanding. Sama-sama berapa? Setengah, 1/2. Contoh perbandingan di atas akan kita pergunakan untuk menentukan ukuran suatu benda atau model atau benda tiruan. Contoh, sebuah benda. Nah, ini pesawat. Gambar pesawat Sriwijaya. Panjang badan pada model itu 8 cm. Ini 8 cm. Lebarnya 12 cm. Jadi dari sini ke sini ya. 12 cm. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya 8 meter. Nah, ini 8 meter ya. Sebenarnya 8 meter. Maka berapa panjang badan pesawat sesungguhnya? Nah, dibuat model. Ini ada di buku ya. Penjelasan ini ada di buku. Ada di buku ya. Kalau di buku
bukan panjang model, tetapi menyesuaikan. Di sana panjang bayangan atau tinggi pohon. Ya, halaman berapa ya? Saya lupa ya. Di buku itu menghitung tinggi pohon. Menghitung tinggi pohon. Nah, menghitung tinggi pohon apakah harus mengukur sesungguhnya? Naik ke atas gitu? Tidak. Memakai konsep perbandingan. Ya, senilai. Tinggi pohon, karena kita tidak mungkin mengukur tinggi pohon sebenarnya ya, maka yang bisa mungkin adalah mengukur panjang bayangan pohon. Nah, maka di sini ada panjang bayangan pohon, di sini tinggi tongkat atau tingginya kamu. Nah, di buku itu ya, halaman berapa ada ya, yang gambarnya ada. Panjang atau tinggi pohon sebenarnya, terus ini bayangan tinggi kamu sebenarnya. Saya sekarang kembali ke sini ya, panjang model ya. Sekali lagi, konsep perbandingan nilai ini digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan tiruan. Atau juga di buku itu mengukur tinggi pohon sebenarnya, karena tidak mungkin kita bisa mengukur tinggi pohon sebenarnya. Yang bisa mungkin adalah mengukur panjang bayangan pohon itu karena ada sinar matahari itu ya. Kita bandingkan dengan benda yang lain yang bisa diukur. Panjang model kan ini. Nah, ini konsep perbandingan senilai. Panjang pesawat diibaratkan P. Nah, boleh P, boleh X, boleh Y, boleh R ya. Nah, P di sini karena memilih, karena di sini panjang pesawat, jadi dibuat P ya. 18 ini panjang model, 12 ini lebarnya model. Panjang sebenarnya yang ditanyakan, lebar pesawat sebenarnya ada 8 meter. Nah, ini dikali silang ya. Ada juga cara yang efektif, sebelum dikali silang disederhanakan dulu. 18 per 12 ini dibagi 6. 18 bagi 6, 3. Terus kemudian kali silang. Lebih efektif, alasannya ya lebih mudah menghitungnya 3 kali 8 daripada 18 kali 8. Terlalu besar. 18 kali 8 mungkin agak berpikir lebih lama dibanding 3 kali 8, 24. Terus dibagi 2. Jadi hasilnya 12. Ini 24 dibagi 2. Nah, sekarang beralih ke sini.